Insyaallah pada pagi ini kaidah ketiga yaitu kaidah yang berbunyi al-masyaqqah tajlibu taisir. Namun tadi akan alanya untuk guru-guru kita, orang tua kita yang sudah wafat, meninggalkan kita lebih dulu, juga kepada guru kita, semoga keberkahan senantiasa menyelimuti kita semua, kemudian senantiasa Allah bimbing dalam istiqomah berbuat kebaikan. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah kubro ketiga, Bapak Ibu santri-santriah, pada pagi ini adalah kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang artinya al-masyaqqah sesuatu yang berat atau sukar, tajlibut taisir menghadirkan kemudahan. Karena sebab kesukaran maka hadirlah kemudahan. Wahakadha. Kaidah ini ada asalnya dari mana? Firman Allah yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki terhadap kita semua kemudahan, dan Allah tidak menghendaki atau Allah tidak menginginkan terhadap kita semua kesukaran. Kemudian hadis Nabi juga SAW yang berbunyi, ini yang mudah, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi, yassiru, permudahlah, wa la tu'assiru, dan janganlah dipersulit, wa basyiru, dan berilah kabar gembira, wa la tunaffiru, janganlah kau takut-takuti, gitu ya. Kata Nabi SAW. Dalam hadis lain, innama bu'itu muyassiro, aku diutus untuk memudahkan. Dalam hadis lain, ad-dinu yusr, agama itu adalah mudah. Jadi Bapak Ibu santri-santriah, agama kita ini Allah telah turunkan atau Allah telah syariatkan kepada kita agamanya dengan mudah, gitu ya. Sebagai contoh logis, kalau kita tidak mampu, bukan kita semoga senantiasa Allah mampukan salat berdiri, amin. Saudara-saudara kita yang sepuh misalkan tidak mampu sholat berdiri, maka mudah, boleh sambil duduk. Tidak mampu duduk, mudah, boleh sambil berbaring. Tidak mampu berbaring, mudah, boleh sambil telentang. Tidak mampu telentang, mudah, boleh dengan isyarat. Tidak mampu dengan isyarat, mudah disolatkan, gitu ya. Artinya keadaan-keadaan tertentu dalam ajaran agama kita itu semuanya adalah mudah. Syariat tidak sekejam itu, syariat tidak kaku itu, gitu ya. Tapi syariat adalah syariat adalah aturan yang melihat kondisi daripada mukhatab, begitu. Wahakada, itu diantara makna al-masyaqqah tajlibut taisir, suatu kesukaran menghadirkan kemudahan. Dengan dalil atau dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah tadi. Kemudian di antara contoh-contoh, kita mulai dengan hal-hal fikih. Contoh fikih dalam kaidah ini apa saja? Di sini Maulana memberikan contoh yang pertama adalah qasrus sholati lil musafiri safaron tawila, dengan mengqasar salat bagi orang yang musafir. Nah, ini kita bahas sedikit tentang ketentuan atau pengertian daripada jama' dan qasar. Itu apa itu jama', apa itu qasar? Jama' menggabungkan, qasar meringkas. Kedua hal ini bisa dilakukan dalam bersamaan, bisa juga dilakukan tidak bersamaan. Seperti contoh misalkan menjamak sholat zuhur dengan asar, tapi tidak mengqasar, tidak diringkas, boleh, gitu ya. Artinya jamak qasar ini dua hal yang memang mungkin bersamaan dilakukannya, juga mungkin tidak bersamaan karena masing-masing mempunyai ketentuan. Kalau sholat yang
boleh dikosor adalah sholat yang ada alasan tertentu. Apa alasannya? Yaitu safar. Safar pun ada dua dalam syariat. Ada safar dekat, ada safar jauh. Kalau safar dekat, apa yang dimaksud safar dekat? Safar dekat adalah bepergian yang mana bepergiannya adalah di bawah 85 km. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 83, 84, 85, ada juga yang mengatakan lebih. Namun kalau disimpulkan, safar dekat adalah safar yang kurang dari 85 km. Maka dalam safar dekat, hal-hal yang pertama adalah tarkul jama'at wal jumu'at. Apa itu? Yaitu ketika safar dekat, dan tentu safarnya adalah safar mubah ya, bukan safar atau bepergian meskipun dekat di bawah 85 km, tapi bukan berarti bepergian untuk mencuri, bepergian untuk ngejailin orang, nipu orang, karena ini juga safar, tapi niatnya nipu, maka tidak diperkenankan gitu ya bagi orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena nanti ada kaidah ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak diberikan bagi orang pelaku maksiat. Nah, maka jamak dan qasar ini masuk ke dalam ranah rukhsah. Itu sebelum kita lanjut pengertian jamak, qasar, dan bagaimana syariat Bapak Ibu, ada dua hal. Ada yang disebut dengan azimah dan ada yang disebut dengan rukhsah. Azimah sedangkan yang kedua disebut rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan. Berarti kalau sifatnya keringanan diberikan kepada orang-orang tertentu, gitu ya. Dan azimah adalah hal yang pokok, maka diberikan kepada semua terlibat atau sudah di kesukaran dapat menghadirkan kemudahan. Kalau azimah contohnya seperti apa? Sholat zuhur 4 rakaat di waktunya, sholat 4 rakaat di waktunya, sholat maghrib 3 rakaat di waktunya. Itu disebut azimah. Rakaatnya sesuai dan iklan biasa Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke layar. Kemudian rukhsah, kalau rukhsah namanya juga keringanan, berarti diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak setiap orang mampu membuat atau mampu melakukan rukhsah, tapi tentu saja yang membutuhkan rukhsah atau yang berhak diberikan. Seperti apa rukhsah dalam bab tayamum masuk ke dalam kategori rukhsah keringanan. Kenapa? Sebab aslunya tidak ada, gitu kaidahnya ya. Ketika tidak ada yang asal, yang pokok, maka boleh kepada yang cabang. Yang asalnya apa? Air untuk wudu. Air ini tidak, maka tidak bisa wudu. Maka ada penggantinya rukhsah keringanan, yaitu adalah yang. Sedangkan ketika apa?
karena ada yang asal. Ketika ada yang asal, maka ditinggalkan yang cabang. Atau bahasa lain, ketika ada yang wajib, maka ditinggalkan yang tayamum. Kemudian dalam bab sholat, contohnya apa yang masuk ke dalam ranah rukhsah, yaitu adalah jamak dan qasar yang sedang kita bicarakan. Jamak artinya menggabungkan. Menggabungkan apa? Menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu bagi siapa? Jawabannya, jamak ini boleh bagi orang yang sedang safar, sedang bepergian, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Syariat menjelaskan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim, zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, kemudian takhir dilakukan di waktu asar. Ketika dilakukan zuhur, jelas berarti sholatnya zuhur dulu, kemudian 4. Pertanyaan, mana duluan dilakukan sholatnya? Apakah asar dulu ataukah zuhur dulu? Kalau jamak takdim, jawabannya adalah afdholiyah ala tertibi kama huwa, yaitu tertibnya seperti tertib sholat, berarti zuhur dulu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan yang punya waktu dulu asar, namun ya maka dilaksanakan zuhur dulu kemudian asarnya. Wah, meskipun jamak takhir. Sholat jamak ini dilakukan bagi siapa? Apakah bagi orang yang mungkin boleh jamak? Nah, pertanyaan ini bagus. Orang yang boleh jamak boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika dia tidak sakit, maka tidak harus istirahat. Sedangkan waktu di antara waktu istirahatnya adalah waktu sholat. Sholatnya diperkenankan boleh dijamak, gitu ya. Dengan cara dijamak, ditarik kepada waktu tertentu. Itu diantaranya. Kemudian kalau qasar bagaimana? Qasar diringkas. Yang bisa diringkas salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Maka cara pelaksananya bagaimana? Qasar itu boleh dilakukan salatnya qasar saja. Misalkan zuhurnya kita berada masih di Bandung dan salatnya adalah tidak dijamak pun tidak diqasar. Misal di Bandung zuhur, kita mau kemana? Ke Jakarta. Ternyata sudah sampai di Jakarta, asar di Jakarta. Artinya kita sedang berada di luar kota di atas 85 km, berarti safar ba'id, safar yang jauh. Maka ketika sedang berada di Jakarta, sholat asar, pertanyaannya, boleh tidak sholat asarnya jadi 2 rakaat? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kalimatnya boleh tidak, gitu ya. Sholatnya diringkas, yang asalnya 4, asar menjadi 2 rakaat. Jawabannya adalah boleh. Mengapa? Sebab kita sedang berada di luar kota atau 85 km dari kediaman kita atau dari asal kita. Berarti sedang safar jauh. Maka dibolehkan di situ apa? Mengqasar sholat. Kemudian, kalau seringnya yang kita lakukan ini adalah apa? Digabungkan jamak qasar, gitu ya. Kita berangkat dari Bandung, misalkan ba'da zuhur. Nah, ini sering sekali banyak pertanyaan terkait hal ini. Berangkat dari Bandung ba'da zuhur. Mau kemana? Mau ke Jogja. Sedangkan Jogja tujuannya akan ditempuh adalah di atas
atas 85 km berarti kategori safar jauh. Yang dibolehkan di situ mengqashar sholat. Jelas jamak juga demikian, boleh. Maka orang ini, fulan ini menjamak dan mengqashar sholatnya di mana? Di Bandung. Contoh, misal berangkatnya di mana? Dari Bandung, di Lembang misalkan. Ketika mau berangkat, kemudian setelah sholat zuhurnya 2 rakaat diqashar. Kemudian sholat asar 2 rakaat. Pertanyaan, di sini kategorinya ketika ditanya kenapa menggabungkan di awal, jawabannya karena jamak takdim. Oke, sepakat, jamak takdim boleh. Itu. Yang kedua, tapi apakah qasornya dibolehkan? Nah, ini pertanyaannya. Meringkas jadi 2. Boleh tidak? Kira-kira Bapak Ibu, boleh tidak ketika kita masih di Bandung, kita orang Bandung, mengqashar salat di mana? Di Bandung, meskipun tujuan kita Yogyakarta, maka ketika masih di Bandung, di tempat kita, sholat zuhur yang asalnya 4, kita ringkas menjadi 2 dengan alasan karena kita akan bepergian jauh ke Yogyakarta. Pertanyaan, bolehkah mengqashar sholat dengan posisi kita masih di daerah kita? Maka kita diskusi Bapak Ibu ya, santri-santri ya. Silakan, barangkali ada yang punya pandangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka kata para ulama, qashar itu adalah suatu ibadah rukhsah, keringanan yang boleh dikerjakan bagi mereka yang safar jauh. Dimaksud safar jauh kapan? Dimaksud safar jauh adalah ketika orang tersebut sudah berada di luar kota atau di atas 85 km. Artinya, ketika orang tersebut masih berada di Bandung, masih berada di kediaman beliau, di wilayah beliau, maka meskipun niatnya ke Mekah sekalipun, belum termasuk sedang safar jauh. Maka wajib baginya sholat mutim. Apa mutim? Sempurna rakaatnya zuhur 4 rakaat. Bisa difahami Bapak Ibu ya, santri ya, karena kami sering atau mendapatkan pengalaman bercerita dengan kawan-kawan, saya suka sholatnya ketika pergian tempat langsung aja qashar, jamak dengan qashar disatuin, jamak takdim ma'al qashri langsung. Lah kenapa? Kata beliau, karena kan musafar dan safarnya bukan dekat, safar jauh. Ini setengah keliru. Kenapa? Kalau niatnya demikian bagus, tapi pelaksanaannya dengan qashar itu kurang tepat. Mengapa? Sebab orang tersebut, fulan ini masih berada di wilayahnya. Jadi belum masuk kategori bepergian jauh. Mengapa? Karena masih di wilayahnya. Dimasuk bepergian jauh yang dibolehkan qashar adalah kapan? Itu ketika sudah berada di luar kota atau berada di atas 85 km tadi. Kemudian bagaimana kalau orang yang seperti ini? Maka hendaknya dia menjamak takdim sholat saja. Kalau mau dilaksanakannya di mana? Di negeri, di kampungnya atau di wilayahnya. Maka caranya sholat zuhur 4 rakaat dulu, kemudian sholat asar 4 rakaat. Wahakadha disebut jamak takdim. Tidak ada qashar. Mengapa? Karena masih di dalam kota. Terus kapan kalau boleh qashar? Contoh adalah ketika Ananda, misalkan santri atau santria, atau misalkan fulan, ketika sudah berada di luar kota atau di atas 80 km, contoh misalkan sudah di rest area di Cikampek, atau di Karawang, atau di Jakarta, dan sebagainya, atau ketika arahnya ke daerah Jawa, ke Jogja, berarti sedang di Garut, atau di Ciamis, dan lain sebagainya. Sudah di luar kota Bandung, dan sudah di atas 85 km. Maka ketika di daerah tersebut didapati karena tadi belum sholat, misalkan ternyata ini masih jamnya zuhur 2:30 atau jam 2 lebih, maka hendaknya boleh ia melaksanakan sholat zuhurnya jamak takdim ma'al qashri. Zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, itu dilaksanakan di waktu zuhur disebut jamak takdim dengan qashar yang diringkas menjadi 2 yang asalnya 4. Wahakadha. Itulah diantara ketentuan jamak dan qashar dalam sholat. Qashar termasuk rukhsah, keringanan.
Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang bepergian jauh. Boleh tidak yang mukim untuk mengqashar salat? Karena beliau sedang mukim, tidak bepergian jauh, maka tidak diperkenankan untuk mengqashar salat. Masalah lain, contoh, ini ada orang mau nipu, misal, mau COD-an hasil barang curian, misal, atau pelanggaran lainnya, perbuatan yang tidak diperkenankan lainnya. Tapi si pencuri ini setengah soleh. Apa artinya setengah soleh? Dia mau menjual barangnya COD-an kemana? Ke daerah, misalkan ke daerah Jawa, misalkan. Nah, kemudian di tengah-tengah, misal seperti di Tasik atau di Ciamis, si pencuri ini masih ingat ke Allah. Maka aduh, ini karena jauh nih, saya akan, karena safar saya jauh, safarnya untuk apa tadi? Untuk menjual barang curian, misalkan gitu ya. Maka saya akan mengqashar salat. Luar biasa, ini setengah soleh gitu ya. Dia agak sedikit paham, tapi ternyata apakah boleh orang tersebut mengqashar salat? Safarnya sudah jauh betul dan sudah berada di luar kotaknya 85 km ke atas, tapi bolehkah orang tersebut mengqashar salat? Jawabannya adalah nanti ada kaidah di kaidah kubra yang 40 yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Orang yang berniat bepergian meskipun jauh untuk niatan yang tidak baik atau maksiat, maka rukhsah tidak diberikan kepada orang-orang tersebut. Gitu ya. Itulah diantara makna yang atau contoh yang pertama dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang kedua, at-tayammum 'inda faqdil ma'. Tayamum ketika tidak ada air. Maka karena tidak ada air, masyaqqah ini adalah kesukaran, tidak ada air untuk berwudu. Tajlibut taysir, dengan hal tersebut maka menghadirkan kemudahan dengan apa? Yaitu dengan tayamum. Tapi kembali, rukhsah ini senantiasa dipakai kalau apa? Kalau si asalnya, si azimahnya memang tidak ada. Tapi kalau azimah ada, seketika rukhsah menjadi hilang. Seketika rukhsah tidak boleh dikerjakan. Wahakada. Maka ketika tidak ada air, setelah mencari ke hardil gawuth, ke batas ketika teriak gitu ya. Jadi ini peringatan juga terutama bagi santri-santri ketika misalkan kita boleh nggak tayamum? Boleh. Tapi kapan? Bukan berarti ketika di WC kita nggak ada air langsung tayamum gitu ya. Cari dulu. Caranya apa? Dalam riwayat atau kalam ulama itu 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Atau dalam kalimat lain fi hadil ghaut. Apa hadil ghaut? Sekedar atau seterdengarnya ketika kita berteriak minta tolong. Jadi ke arah situlah atau sampai terdengar ke jarak berapa meter kah gitu. Kita hendaknya jangan dulu tayamum, tapi hendaknya mencari air terlebih dahulu. Gitu ya, meskipun ada misalkan air aqua, nah, kalau misalkan ada air aqua ya mengapa tidak, karena wudu juga bisa dengan air segelas kalau kita mampu melaksanakannya gitu ya. Dan diantara sunnah wudu adalah tidak menghamburkan air, diantara sunnah wudu tidak menghamburkan air. Wahakada. Jadi ketika ada air maka tidak diperkenankan tayamum. Kenapa? Karena ada azimah maka rukhsah terhapus. Contoh ketiga adalah jawazul fitri lil musafiri safaron tawilan fi nahar Ramadan. Dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa Ramadan ketika ia sedang safar jauh. Ketika sedang safar jauh, maka orang yang mudik boleh tidak berbuka karena safarnya jauh, maka diperbolehkan untuk berbuka atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalimatnya jawaz, diperbolehkan, bukan wajib, gitu ya. Bukan juga haram atau sunnah, tidak, tapi kalimatnya jawaz, mubah, dibolehkan. Mangga. Boleh tidak? Saya mah ingin hatam puasanya meskipun lagi mudik, silakan. Nah, karena kalimatnya jawaz, mubah. Jadi bukan wajib ataupun hukum yang lainnya. Wahakada itu adalah di antara contoh-contoh kaidah al-masyaqqah tajribut taysir, kesukaran menghadirkan kemudahan. Walan ta'ti ilaina al-qaidah ar-rabi'ah. Datang pada kita kaidah keempat, kaidah yang berbunyi ad-dararu yuzal. Ini kaidah luar biasa tentang kemadharatan. Ad-dararu yuzal, kemadharatan itu dihapuskan.
Asal kaidah ini apa? Adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la darara wa la dirar. Tidak memadaratkan diri sendiri dan tidak memadaratkan orang lain. Jangan memadaratkan diri sendiri dan jangan memadaratkan yang lain. Seruan dari Nabi, perintah dari Nabi atau himbauan dari Nabi untuk tidak membuat madarat untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Kemudian kaidah ini mempunyai beberapa anak. Anak kaidahnya yang pertama adalah kaidah yang berbunyi ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Ad-daruriyat atau ad-daruriyat apa? Hal-hal yang darurat, mahdhurat. Apa mahdhurat yang dilarang? Karena darurat dibolehkan yang asalnya dilarang atau diharamkan. Azimahnya apa? Azimah atau asalnya adalah hal itu adalah harus atau wajib. Tapi terbalik, hal itu adalah haram misalkan. Tapi kalau misalkan karena tidak ada lagi selain itu dan ini darurat sifatnya, maka dibolehkan dalam tanda kutip. Bukan mutlak dibolehkan, tapi dalam tanda kutip. Ini kaidah yang pertama, anak dari kaidah ad-dararu yuzal adalah ad-daruriyat tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat membolehkan apa yang diharamkan. Kita ambil contoh, atau sebelum kita contoh, kita berkisah terlebih dahulu Pak Ibu, bahwasanya dalam syariat Islamiyah ada 3 hal yang hubungannya dengan kebutuhan manusia. Yang pertama, ada yang disebut dengan daruriyat. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan hajat. Dan yang ketiga disebut dengan daruri. Sifatnya darurat. Kalau tidak ada, maka madharat. Kalau tidak ada, maka kasarnya ini bakal mati, kasarnya begitu. Karena darurat. Apa hal kebutuhan yang kehidupan kita itu seperti makan minum membuat tidak lapar, itu sekedarnya. Kemudian daruri, tempat tinggal termasuk hal yang daruri. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hajat. Apa hajat? Kebutuhan. Nah, tentu kebutuhan masing-masing kita berbeda, gitu ya. Tergantung daripada kemampuan atau kelayakan masing-masing. Hajat atau yang disebut dengan kebutuhan ini, contoh atau umumnya adalah seperti hal-hal makanan yang lebih, seperti baju yang lebih, jadi tidak satu gitu ya bajunya, atau tidak 2 tapi punya baju lebih dari 3. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam hajat, kebutuhan. Kemudian juga makanan yang lebih atau rencang nasi yang lebih wahakada. Karena kalau daruriyat kan hanya sekedar untuk membuat tidak lapar. Apapun itu makanannya untuk membuat tidak lapar, maka daruri. Tapi kalau misalkan makanannya adalah naik dikit nih, yaitu apa? Misalkan pizza atau apa ya, makanannya agak enak sedikit, maka maksudnya mungkin kepada hajat. Gitu ya. Nah, itu diantara contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kamaliyat. Apa kamaliyat? Penyempurna. Seperti apa sifatnya yang kamaliyat? Seperti contoh tabungan atau uang-uang yang tidak yang tidak terpakai. Maksud tidak terpakai di sini tidak daruri dipakai pun juga bukan untuk penghasilan sehari misalkan. Maka ini untuk investasi masa depan ibaratnya. Nah, disebutnya sebagai apa? Disebut sebagai kamaliyat. Nah, kenapa dikisahkan demikian? Sebab ketika sesuatu kebutuhan yang sifatnya darurat, kemudian orang lain, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut, misal amin ya Rabb, misalnya orang lain, maka orang lain yang membutuhkan hal-hal yang daruri ini, gitu ya, membutuhkan hal yang daruri ini sebagai contoh, misalkan ketika sedang camping di mana di gurun pasir atau di gunung sekalipun, itu tidak, perbekalan sudah habis, tidak ada yang bisa dimakan, kemudian lagi
Ini karena fikih itu melamun Bapak Ibu ya, sandra fikih itu menghayal kalau jika gitu. Dan kemudian di tempat tersebut itu tidak ada air, kemudian juga tidak ada yang bisa dimakan gitu. Tidak ada satupun yang bisa dimakan, tidak ada air, tapi yang ada hanya misalkan homer misal, atau yang ada hanya misalkan misal darah gitu ya. Darah daripada hewan yang buruan yang mana sudah hewannya sudah dimakan misalkan. Ini yang membuat intinya keadaan di mana tidak ada lagi yang bisa dimakan melainkan hal yang haram gitu. Nah, maka boleh tidak nih, sedangkan orang tersebut ini pingsan atau setengah pingsan atau lemes sekali, seakan tidak bisa duduk, tidak bisa bangkit, tidak ada karena tidak ada yang bisa dimakan. Maka syariat membolehkan, tapi dengan kadar tertentu. Nah, nanti ada hubungannya kaidah yang kedua gitu ya, contoh ini. Dengan kadar tertentu artinya biqadri, bukan dengan kadar untuk kenyang, tapi sekedar untuk bisa bertahan hidup saja, atau sekedar untuk bisa menahan lapar saja, untuk segera setelah itu mencari gitu yang halal. Nah, itu masuk dalam kaidah ad-daruriyat tubihul mahzurat. Tadi hal tadi seperti contoh, misal kalau itu adalah darah, kalau itu adalah bangkai, maka dibolehkan, tapi kembali ketika dalam keadaan darurat saja. Tidak ada lagi yang bisa dimakan, tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi. Kalaupun tidak dikonsumsi ini bakal meninggal misalkan, maka dibolehkan dengan kadar tertentu saja. Itu hanya gambaran, Bapak Ibu ya. Kita lihat contoh dari yang Maulana tulis di sini adalah seperti yajuzu akhdul mali minal mumtani an ada iddain bi ghairi idnihi. Oke, ini seperti yang kita pernah contohkan sebelumnya, ketika ada orang berhutang kepada si B, si A ini berhutang tapi dia ditagih tidak bayar, ditagih tidak mau membayar, tapi diketahui beliau punya uang. Nah, maka si B ini karena sudah punya sudah untuk dibayar, maka boleh lebih. Ad-daruriyat tubihul mahdurat. Meskipun tanpa izin, maka diambil, tapi sekedar apa? Sekedar hal yang daruri. Artinya sekedar hal yang memang itu adalah haknya dia saja. Dan diambil pun karena daruri gitu. Dia ditagih tidak, padahal ini uangnya ada gitu. Maka diambil tanpa lebih, hanya sekedar daruri apa yang dia haknya dia. Maka mengambil tanpa izin itu kan minal mahdzur, itu kan diantara perkara yang tidak dibolehkan. Tapi karena darurat, apalagi tidak membayar, sedangkan uangnya ada, maka ad-daruriyat tubihul mahdurat. Yang kedua, di sini Maulana memberikan contoh yajuzu aklul maitah, boleh memakan bangkai indal makhmasah, ketika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan lemas, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Itu ya, karena khawatir wafat, khawatir madarat, atau khawatir akan terjadi hal tidak diinginkan kalau tidak dimakan, maka dibolehkan dimakan. Tapi dengan syarat ada mil iksar, tanpa banyak makannya, wala yakulu illa biqadri sadr roma. Jadi dan tidak makan melainkan dengan kadar sadr roma. Apa sadr roma? Kadar yang bukan untuk kenyang, tapi sekedar untuk bisa membuat diri ini bisa bangun kembali untuk mencari yang halal. Disebut sadr roma. Wahakadha, itu diantara contoh daripada kaidah ad-daruriyah tubihul mahdurat. Kemudian yang kedua adalah ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadriha. Apa-apa yang dibolehkan karena darurat, maka diberikan kadar seadanya atau diberikan kadar secukupnya saja. Ini juga kaitan sama kaidah di atas tadi, yaitu contoh ketika bangkai boleh dimakan, boleh, tapi dengan kadar bukan untuk kenyang, tapi sekedar kadar hanya untuk bertahan hidup saja, dimakan sedikit saja, hanya untuk bisa hidup, hanya untuk bisa mencari lagi nanti apa yang halal bisa dimakan. Wahakadha. Ini juga masuk ke dalam kaidah ma'ubi hadir darur yuqaddaru biqadriha.
Misal dari Maulana adalah seperti lau akhadha aw sahaba ajnabiyyun. Masya Allah. Ini dalam contoh dalam medis ya. Contoh dalam medis. Contoh dalam medis misal ketika seorang dokternya adalah laki-laki, pasiennya adalah perempuan. Penyakitnya punten misal penyakit kulit dan ternyata penyakit kulitnya di kaki, gitu ya. Nah, sedangkan kaki adalah aurat sebagai perempuan terhadap laki-laki ajnabi. Maka bagaimana seperti ini? Hendaknya ini kita mulai kita masa sehat, Bapak Ibu amin dan santria, misal orang yang lain yang seperti ini misalkan kisahnya, maka hendaknya mencari dokter yang sesuai dengan siapa ia. Maksudnya kalau laki-laki berarti bagusnya dokternya pun laki-laki. Kalau ia perempuan yang sakitnya, maka bagusnya dokternya pun adalah mencari dokternya perempuan. Namun ketika tidak ada, maka dibolehkan dengan syarat ketika mengobati di anggota badan yang bersifat aurat, boleh dilihat atau boleh misalkan tadi dipegang, tapi dengan kadar biqadriha, yuqaddaru biqadriha, hanya kadar hanya kadar tempat yang akan diobati saja. Punten, misal ketika punya penyakit di kaki, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan dan ajnabi, bukan muhrim, orang lain, maka ketika mengobatinya hanya boleh dilihat atau boleh dibuka sebatas tempat yang akan diobatinya saja. Begitupun sebaliknya, ketika dokternya adalah perempuan, ini laki-laki di bagian auratnya, dan kita berarti kan harus tahu aurat laki-laki dari mana. Aurat laki-laki itu adalah dari pusar ke lutut, sedangkan aurat perempuan sekujur tubuh, kecuali pak tangan ada. Nah, maka ketika laki-laki sakitnya misalkan di di betis, tidak usah sedikit karena orang ini mah laki-laki, kan laki-laki mah dari pusar ke mana, ke perut, kecuali misalkan bila santri laki-laki pada sehat seperti itu, tidak ada yang sudah berperang. Artinya misal ketika ada penyakit kulit di santri, apalagi santrinya sudah balik misalkan, nah ini jangan ngajakin mencari dokter perempuan gitu. Tapi kembali bagusnya tadi adalah yang laki-laki lagi. Pun kalau tidak ada dibolehkan, tapi kembali seorang dokternya harus paham fikih bahwasanya boleh untuk melihat aurat itu hanya sekedar untuk mengobati di tempat yang memang di tempat aurat. Jadi tidak semua, tapi hanya sekedar untuk bisa melihat atau mengobatinya saja. Wahakala, itu maksud dalam ranah kaidah ma'ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadriha. Kemudian contoh selanjutnya atau kaidah selanjutnya adalah kaidah yang berbunyi majaza li'udrin batala bizawali. Ini unik. Seperti apa? Atau arti kaidah ini majaza li'udrin, apa yang dibolehkan karena udzur batala bizawali, maka batal bizawali dengan terhapusnya. Apa maksudnya? Ini erat kaitan dengan kaidah lain yang berbunyi idza hadaral ma'u batalat tayammum. Jika ada air maka batal tayammum. Jika sudah sampai ke negeri tujuan, ke kampung halaman, maka tidak berlaku lagi qashar. Contoh, nah ini kalau tadi tentang tayammum mungkin sudah mafhum ya Bapak Ibu santri-santri ya. Ketika kita mau wudu nih, kita mau wudu, mau tayammum kada wudu, pas ketika mau tayammum pada air, maka kaidah ini berbunyi, maka ini masuk majazat li'udrin batala bizawali. Bahasa lainnya idza hadaral ma'u batalat tayammum. Maka karena airnya sudah ada, air keran sudah ada, air bersih sudah ada, maka meskipun sudah tayamumnya dan mau sholat, maka seketika tayamumnya menjadi batal otomatis. Meskipun tidak batal seperti misalkan menyentuh perempuan ajnabi atau buang angin atau buang air dan sebagainya, meskipun tidak perbuatan tersebut atau hal tersebut tidak dilakukan, tapi otomatis batal tayamum dengan apa? Dengan mendengar suara air, dengan adanya air. Nah, itu diantara contoh dalam tayamum dan wudu. Contoh lain tentang kaidahnya adalah ketika kita misalkan sedang jalan jauh, niat sholat misalnya kita pulang mudik ya dari Tasik mau ke Bandung, kata kita
berangkat di tase pagi-pagi kereta zuhur itu masih di Ciamis gitu karena macet. Nah, ketika zuhur di Ciamis, beliau ini bilang nanti aja zuhurnya itu sama asar disatuin kewe di mana di Garut gitu ya. Nanti aja di Garut soalnya masih di luar kota, bukan di kampung, bukan di Bandung, masih luar kota. Ini menuju pulang berarti menuju pulang ke Bandung. Ternyata tidur pas masuk pas masuk ke Bandung, udah nyampe Bandung 2:30, artinya masih di waktu zuhur. Masuk Bandung Cileunyi ternyata masih di waktu zuhur. Itu pertanyaan, ketika nyampe ke rumah dan itu masih di waktu zuhur, bolehkah mengqashar salat sedangkan kita sudah bepergian jauh, sudah pulang mudik? Jawabannya adalah tidak boleh mengqashar salat. Kenapa? Karena kita sudah bukan musafir lagi. Kita sudah mukim dengan adanya kita di wilayah kita, di kota kita, itu dari kampung kita 85 km, maka kita sudah berada mukim. Berarti hal-hal yang sifatnya rukhsah seperti qashar tidak diperkenankan. Kaidah ini masuk majaza bi'udrin batala bizawali. Apa-apa yang dibolehkan kan uzur, seperti tadi uzur safar tawil, maka batala sudah batal bizawali dengan dihapuskannya atau dengan hadirnya kita jadi mukim. Wahakada. Kaidah keempat, anak dari kaidah ad-dararu yuzal adalah ad-dararu la yuzalu bidararinnya salah. Ini kaidah yang sangat indah Bapak Ibu. Kaidah yang luar biasa, yaitu ad-dararu la yuzalu bidararin. Apa? Kemudaratan itu tidak bisa akan kemudaratan, tidak bisa kita menghapusnya dengan kemudaratan lagi. Seperti contoh apa? Ya, seperti contoh misal memang ketika di bulan Ramadan ada orang tidak berpuasa, kemudian ngabibita, bahasa santri ngabibita misalkan, karena tidak berpuasa, kemudian makan bukan hanya sekedar ngabibita tapi terang-terangan membuka warungnya misalkan, kalau itu adalah warung makan gitu ya. Ini kaidah ini harus dipahami oleh santri terutama, karena dahulu itu banyak kisah ya, banyak berita tentang penjarahan warung-warung makan yang buka di siang Ramadan dengan alasan tidak menghargai dan sebagainya. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Mengapa? Bukan alasannya tidak menghargai, tapi mungkin saja kan banyak perempuan haid mungkin, atau yang safar kan boleh tidak berpuasa, sedangkan ketika mau makan nggak ada karena dia sedang tidak di rumahnya, sedang safar, maka ketika ada warteg itu menjadi solusi. Jadi, dan itu adalah mata pencaharian warteg gitu, maka tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan untuk merusak atau untuk menjarah warung-warung yang terbuka di bulan Ramadan, begitu ya. Apa kaidahnya? Ad-darru la yuzalu bidararin. Suatu kemudaratan. Kalau memang hal tersebut adalah mudarat, gitu. Kalau mudarat itu adalah kebalikan dari manfaat. Dia tidak manfaat gitu, atau malah membuat hal itu menjadi tidak baik gitu ya, dengan membuka warung makan di siang hari bulan Ramadan. Kalau memang itu dipandang demikian, kalau memang, tapi tidak juga bisa untuk dihapus atau untuk ditutup misalkan dengan kemudaratan lagi, dengan cara apa tadi, dijarah, kemudian cara dirusak dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah pada dewasa ya, ormas-ormas sudah pada dewasa, kemudian juga tidak ada lagi kita dengar hal seperti ini. Namun kalaupun ada, maka santri-santrinya terutama harus paham bahwasannya kaidah dalam agama kita berbunyi ad-dararu la yuzalu bidararin. Kemudaratan tidak akan bisa atau tidak boleh dihapus dengan kemudaratan lagi. Itu seperti contoh lagi apa? Seperti contoh lagi adalah ini pencuri misal. Wa nas'allahu salamah, semoga Allah mudahkan. Ini bimana sabab ini tentang pencurian. Hari kemarin di pondok baru saja kehilangan motor ya, satu abah hilang motor Beat Street 2023. Nanti barangkali Bapak Ibu barangkali ada yang mau jual motor bodong Beat Street 2023, mohon berkabar. Mungkin itu motor abah yang di pondok, karena motor abah kemarin hilang ya, motor hilang semalam mungkin.
dan pagi baru ketahuan hilangnya. Nah, ini hilang misalkan kalau ada orang pencuri kemudian ketahuan, nah sejatinya itu tidak boleh dipukulin gitu. Kenapa? Karena kemudaratan tidak bisa dihapus dengan kemudaratan lagi gitu. Tidak bisa dihapus dengan sampai dibunuh dan sebagainya, tapi ya cukup serahkan kepada pihak berwajib, maka ada hukuman dan sebagainya. Wah, kada. Itu diantara contoh. Nah, bimunasabah tentang penjelasan tadi, ada kisah unik daripada para ulama, Bapak Ibu, orang-orang soleh, ketika rumahnya dijarah atau dicuri orang, atau mungkin ada dibakar misalkan, sekalipun terbakar sekalipun rumahnya, ini orang soleh ini dengan tenangnya, itu rumah kamu terbakar, itu harta kamu dicuri, itu barang-barang kamu dijarah dan sebagainya. Ini orang-orang soleh dikisahkan mendengar kalimat tersebut, beliau bukannya hariwang, bukannya menjadi gemas, atau bukannya menjadi ambek gimana, atau lari gimana, dia dengan tenangnya berkata alhamdulillah. Dengan tenangnya berkata alhamdulillah. Kenapa? Ini orang ini gila mungkin ya. Orang kena musibah malah bilang alhamdulillah, dan yang kena musibahnya kamu. Nah, tapi kenapa malah bilang nyebut alhamdulillah? Jawaban beliau adalah alhamdulillah Allah masih menjaga hatiku untuk dicuri. Kalaupun yang dicuri adalah hal dunia masih bisa dicari, tapi kalau dicuri adalah hati, susah untuk mengobatinya. Artinya kalau yang dicuri adalah hati oleh setan atau oleh dunia, hati yang terput oleh dunia, hati yang ditolekkan atau dibelokkan oleh setan dari mengingat Allah, sejatinya hati tersebut sudah dicuri. Kalau demikian, maka itu adalah musibah yang sebenarnya. Maka itu adalah musibah yang sebenarnya musibah. Jadi kalaupun hilang, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih. Tapi kalau hati yang hilang dari mengingat Allah, dari eling ke Allah, maka itu adalah musibah yang sebenarnya. Maka orang saya tadi ketika kehilangan hartanya atau mungkin terbakar rumahnya malah bersyukur alhamdulillah. Mengapa Anda malah menyebut alhamdulillah? Sebab yang hilang atau yang terbakar bukan hati saya. Nah, setan tidak membakar atau tidak mencuri hati saya, tapi mungkin hanya mencari orang tersebut hanya mencuri harta saya, tapi tidak dengan hati. Karena kalau hati yang dicuri, itulah musibah sebenarnya, jauh dari Allah, jauh daripada kasih sayangnya, tidak tahu kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan saya nggak pernah, dan barangkali Bapak Ibu ada info, nanti boleh berkabar ke kami, karena hilangnya juga baru kemarin ya. Mudah-mudahan insyaallah kita ketemu lagi, atau Allah ganti dengan yang lebih insyaallah. Itu mungkin diantara contoh kalimat ad-darru la yuzalu bid-darrin. Contoh kaidah ini tadi apa? Kemudaratan tidak bisa dihapus dengan kemudaratan lainnya. Wahakada. Kemudian ada kaidah yang kelima, dan ini anak kaidah yang kelima dari kaidah keempat, kubro yang keempat, yaitu adalah kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan madarat lebih bagus atau lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kalau bahasanya agak rumit, sederhananya mencegah lebih baik daripada mengobati, ibaratnya demikian. Karena dengan mencegah, dengan darul mafasid, dengan mencegah itu tidak akan ada lagi. Tapi kalau mengobati, ketika diobati mungkin ada lagi apanya, mafsadatnya ada lagi. Tapi dengan mencegah mafsadatnya itu, maka insya Allah itu tidak akan ada lagi, dan itu lebih bagus daripada mengobati. Wah, kata ini adalah kaidah yang biasa dipakai oleh para dokter ya, atau oleh para apoteker yang biasa mempromosikan obat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Justru itu diantara kaidah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dalam hal ini contohnya apa? Contohnya di sini Maulana menyebutkan al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaku masnunah. Berkumur, memasukkan air dalam ke hidung itu adalah sunnah dalam wudu. Walakin tukrahu lis-shaim, akan tapi dimakruhkan bagi yang shaim. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah lebih baik daripada mengobati, atau bahasa lain di sini tadi apa? Menghalangi kemudaratan itu lebih bagus daripada mengambil manfaat.
memang kekemu itu sunnah, memang memasukkan air dalam kepada hidung dalam wudhu itu adalah sunnah. Tapi karena orang tersebut sedang berpuasa, takut tertelan, takut masuk dalam rongga, maka akan menjadi batal, dihendaknya untuk ditinggalkan. Dan itu lebih bagus daripada melakukan kekemu tadi ketika orang yang saum. Gitu ya. Itu mungkin diantara contoh, insya Allah besok kita lanjutkan anak kaidah yang kelima dan keenam dari kaidah kubro keempat itu, dan insya Allah besok kita hatam daripada kaidah kubro, karena besok adalah kaidah terakhir yang kelima, al-ada muhakamah juga. Maka insya Allah Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang menjadi kaidah-kaidah dalam fikih ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tadi kita contohkan adalah seperti hal-hal dalam fikih gitu ya. Padahal kalau lebih luasnya Bapak Ibu santri-santria, kaidah ini juga bisa dipakai oleh kita dalam hal kehidupan sehari-hari. Hanya saja karena yang menyampaikan ini masih unyu-unyu masih junior, maksudnya masih junior, lebih tepatnya Bapak Ibu yang Masya Allah lebih senior dari hal apapun, dari hal pengalaman, dari hal keilmuan dan sebagainya, maka ketika mendengar kalimat ini lebih tepatnya Bapak Ibu sangat memahami dengan apa yang Bapak Ibu alami gitu ya, dari pengalaman dan sebagainya. Namun ini hanya contoh, terutama kitab ini adalah untuk santri-santri di pondok, maka mudah-mudahan meskipun kalimatnya sedikit, syarahan contohnya sedikit, tapi bisa difahami apa ya pesan daripada para ulama melalui kaidah fikih dan bisa kita aplikasikan. Itu mungkin kami sampaikan, betulnya dari Allah, salahnya murni kebodohan saya pribadi. Hatur nuhun, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wassalim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.